perambatan kembali dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Oke ya. Di dalam dunia medis, yang tadi selain yang saya sebutkan, apa saja yang digunakan dalam dunia medis, salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah kondisi bayi ketika dia panas. Oke. Sampai contoh misalnya begini. Jadi kalau bayi itu demam, apalagi untuk yang anak kecil susah dengan makan obatnya dan diharapkan untuk tidak makan obat ya, maka prinsip fisika ini menjadi suatu hal yang bisa dipertimbangkan. Taruh. Apa yang dipertimbangkan? Contohnya adalah pernah ngedenger bayi yang digendong sama ibunya dalam kondisi tanpa baju? Pernah dengar itu? Dia namanya isotermal, maka terjadilah yang namanya perhitungan jumlah kalor. Jadi kita bisa menghitung jumlah kalor dengan cara berumus seperti ini. Delta Q sama dengan C dikali delta T. Perpindahan mass ini bisa terjadi seperti ini. Berapa sih kalori yang kita pindahkan? Berapa energi yang kita pindahkan? Maka rumusnya adalah delta Q sama dengan C kali delta T. Apa itu C? C itu adalah kapasitas panas atau koefisien panas. Atau bisa disebut dengan koefisien kalor. Ketika dia bentuknya eh, padat, gas, cair, C-nya ini akan berbeda-beda. Ya. Dan ketika terjadi di sini panasnya tinggi misalnya, udah ini rendah, maka dia akan berpindah. Berapa yang dipindahkan? Maka rumusnya adalah C kali delta T. Berapa selisihnya? Ya. Itu adalah rumusnya. Ini rumusnya tadi saya sebutkan untuk kapasitas kalor. Ini ada C sama dengan delta Q per delta T atau delta Q sama dengan C kali delta T tadi disebutkan. Ini adalah rumusnya. Atau ketika dia berdasarkan masanya, maka delta Q sama dengan massa kali koefisien spesifik panasnya dikali delta T. Ini adalah rumus-rumusnya. Ya, saya pikir orang bidan nggak perlu harus menghitung lah ya. Ini bukan lagi masanya kita eh, menghitung-hitung, tapi saatnya Anda sudah belajar untuk menganalisa, tidak lagi proses menghitung lagi. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita sebutkan tadi proses isotermal itu sama dengan asas Black. Jadi kapan tadi panas itu berhenti? Ketika terjadi isotermal atau ketika terjadi kondisi yang kita sebut dengan asas Black. Jadi suhu itu berpindah atau menjadi seimbang. Ya. Nah, gimana cara menghitung asas Black? Sampai contoh, ada sebuah gelas yang berisi air yang dingin dengan massa 200 gram. Pada suhu 20 derajat Celcius dicampurkan dengan air panas yang memiliki massa 100 gram pada suhu 80 derajat Celcius. Apabila gelas dianggap tidak menerima kalor, maka berapakah suhu campuran antara air dingin dan air panas tersebut? Contoh kasus biasa seperti ini. Kadang-kadang kalau ada bidan yang ingin membandingkan bayi ya, ini mohon maaf ya saya sebutkan kasus yang sering terjadi nih. Bidan itu mencampurkan air panas dengan air dingin, kemudian dicelupkan tangannya. Oh, udah mau hangat, udah dingin gitu ya. Dia main feeling tuh, tidak menghitung angka pasti. Nah, itu kadang-kala si bayinya kaget. Bisa karena kedinginan, bisa karena terlalu panas. Kenapa? Karena suhu yang kita ukur itu masih kira-kira. Nah, bayi dia harus pakai alat ya, dia pakai alat. Tapi kalau kita sebutkan dengan rumus pun bisa seperti ini. Ya, jadi gimana rumusnya? Ini ada rumusnya. Jadi kita sebut massa air dingin anggaplah 200 gram, suhu air dingin 20 gram, air panas 100 gram, suhu air panas 80 derajat Celcius, air panas dengan air dingin, itu C-nya itu adalah 1. Nanti ada, ini nggak perlu ada hafalkan, 1 rumusnya. Kemudian gimana rumus yang kita lihat, asas Black itu adalah Q lepas dan Q terima. Siapa yang melepas panas adalah air yang panas. Siapa yang menerimanya, yaitu yang dingin. Jadi kalau orang hipotermi, itu sebenarnya orang yang kekurangan panas. Orang yang
demam itu adalah orang yang kelebihan panas. Dan dia akan lepas ketika kelebihan, maka dia akan cenderung untuk melepaskan panas. Ketika dia kekurangan suhunya, ketika dibandingkan, maka cenderung akan menerima. Jadi yang panas itulah yang melepaskan, yang air dingin adalah yang menerima. Ketika ibu sama bayi, tadi saya sebutkan skin to skin contact, karena si bayinya itu panas, maka si bayi akan melepaskan panasnya, dan si ibu akan menerima panasnya. Oke ya, rumusnya gimana? MC delta T sama MC delta T 100 tadi ya. 100 ini adalah untuk yang panas, karena kemudian yang 80 itu adalah yang suhu panas, 200 adalah suhu yang dingin, dan yang 20 adalah suhu yang dingin. Rumusnya seperti ini. Jadi selalu yang tinggi dikurangi yang rendah. Kenapa? Karena logikanya 80 derajat ketika dicampurkan dengan 20 derajat nggak mungkin dong lebih dari 80 hasilnya, dan nggak mungkin kurang dari 20. Pasti di antara 80 dan 20. Pasti di bawah 20, di bawah 80 dan pasti di atas 20. Maka rumusnya 100 kali 1, 80 dikurangi nanti hasil akhirnya berapa? Anggaplah TC atau X sama dengan 200 kali 1 dalam kurung TC dikurangi 20. Kenapa TC di awal? Karena tadi suhunya di antara 80 sampai 20. Kita hitung 80 kurangi TC sama 2 TC min 20 ya, coret ya, mainnya coret. Maka hasilnya 3 TC sama 120, maka TC sama 120 dibagi 3 sama 40 derajat Celcius. Artinya pada kondisi 40 derajat Celcius kalor sudah berhenti. Perpindahan kalor sudah tidak terjadi. Itulah yang disebut dengan isothermal. Begitunya gimana? Yaitu dengan asas Planck. Ya, sampai sini paham? Atau yang ditanyakan dulu? Perpindahan, ternyata kalor ini pun dapat menyebabkan tidak hanya berpindah, namun dia hanya bisa menyebabkan terjadinya perubahan materi. Ketika kita tahu dalam dunia ini ada 3 bentukan materi, ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, panas ini ternyata tidak berdampak hanya berpindah saja, namun dia berdampak terhadap perubahan materi, wujudnya. Yang asalnya padat bisa ketika dipanaskan, dia akan mencair dengan titik freezing point. Kemudian ketika dia cair, dipanaskan terus, maka akan ada titik didih dan lama-kelamaan seluruh zat cair tersebut menjadi gas. Itu yang terjadi ketika kita menambahkan kalor atau menambahkan panas ke dalam suatu materi. Oke, kemudian kita lanjut. Di dalam termodinamika ternyata ada hukum-hukum yang harus kita pelajari. Apa saja hukum termodinamika? Ada hukum ke-0 termodinamika, timbangan terma atau basis termometer. Ini adalah dasar dari termometer. Ketika dua substansi dengan dua sistem yang berbeda mencapai titik keseimbangan, bila kedua sistem tersebut dihubungkan dengan sistem yang lain, kita sebutkan isotermal tadi, atau termometer kontak dengan ruang A, 27 misalnya, kemudian dengan ruang 21 yang terisolasi, maka yang terdiri dari A, kedua ruang akan mencapai keseimbangan pada suhu 24 derajat Celcius jika dibuat interkoneksi. Jadi, hukum termodinamika yang pertama atau yang disebut dengan asas Planck tadi, itu digunakan dalam prinsip termometer. Termometer itu akan berhenti pemuaiannya, akan berhenti skalanya ketika terjadi yang namanya titik keseimbangan atau yang kita sebut dengan isotermal tadi. Ya, oke, kita lagi. Hukum pertama termodinamika atau sembilan asas ketegangan energi. Perubahan dari keadaan pertama ke keadaan kedua diperlukan panas. Akibat panas, maka terjadilah kerja. Jika panas diberikan pada suatu sistem yang melakukan kerja mekanik, maka dia akan menghasilkan energi dalam, di mana fungsi dari keadaan sistem seperti tekanan, volume, suhu itu akan terbentuk. Di bidang medis, yang sering kita gunakan adalah dalam keadaan sakit, ya, pertama sakit, kemudian menjadi sembuh. Kenapa bisa seperti ini? Panas yang diberikan itu disebabkan karena adanya pemberian obat, vitamin, atau energi.
Ya, hati-hati nih, kadang-kadang begini. Kalau kita sebutkan, ada kalanya kita memberikan panas pada seseorang, ada kalanya panas tersebut harus kita keluarkan. Contoh begini, ketika ada anak bayi divaksin, ada yang demam, ada yang tidak demam. Mana yang bagus? Yang demam atau tidak demam? Yang tidak demam. Oke. Yang bagus sebenarnya yang demam. Kenapa yang saya sebutkan bagus ketika ada demam? Karena ketika divaksin, kemudian anak itu demam, itu menunjukkan adanya reaksi. Ketika kita berikan obat, kita berikan vitamin, kita berikan energi, harus ada reaksi di situ. Demam yang dimaksud bukan demam yang terlalu berpanjangan. Ketika anak divaksin demam, itu wajar bahkan bagus. Kenapa? Karena metabolisme dalam tubuh itu berjalan dengan baik. Ada reaksi yang dijalankan dan ditandai dengan panas yang berubah. Tapi ketika panas itu berlebihan, maka kita harus buang. Dengan cara apa? Dengan cara tadi. Isotermal tadi. Mau dikompres, atau mau di, apa namanya, mau eh, dikompres kah, atau dengan cara lain sebagainya, atau dengan cara menekan yang menghasilkan panas. Jadi kalau seorang tersebut, kenapa sih kayak paracetamol itu kok dingin? Gitu ya. Ketika orang dikasih paracetamol, sebenarnya metabolisme di dalam tubuh yang menghasilkan panas tadi dihentikan supaya tidak terlalu berlebihan. Padahal panas dibutuhkan juga oleh tubuh. Untuk apa? Untuk menyehatkan atau untuk melakukan metabolisme dalam tubuh. Jadi tidak selamanya paracetamol itu bagus. Tidak selamanya obat-obat penurun panas itu bagus. Kenapa? Karena ketika panasnya diturunkan, sebenarnya ada metabolisme yang dihentikan. Jadi yang bagus itu yang mana sih sebenarnya? Yang bagus itu kompres sebenarnya. Cuma kadang nggak mau ribetnya, maka udahlah dikasih paracetamol, hentikanlah panasnya. Karena yang sebenarnya yang bagus adalah panas yang dihentikan, tapi dikeluarkan, diseimbangkan dengan teknik isotermal tadi. Itu yang bagus, saya sebutkan. Ya, tapi ya selama ini baik lagi ya. Selama ini udahlah nggak usah ribet, kasih paracetamol. Boleh sih, tidak punya larang. Ya. Oke, yang kedua, bahwa pada keadaan ibu hamil, panas diperlukan, sangat diperlukan juga. Kenapa? Karena hubungannya sama hormon. Nanti hormon prolaktin lah, dan sebagainya, itu sangat dibutuhkan panas. Karena kalau tidak ada panas tadi ya, pengaruh ASI lah, hormon untuk lain sebagainya, itu akan sangat berpengaruh karena hormon. Oke, selanjut dengan hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika ini adalah kalor mengalir secara alami dari benda panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Tidak akan mengalir secara spontan. Di bidang medis, kita makan atau kita minum, secara normalnya 70% diserap dan diolah oleh tubuh dan 30% keluar melalui kotoran. Ketika kita makan dan minum, apakah ada perpindahan panas? Ya, ketika kita minum, ya, atau ketika kita panas, maka terjadi proses metabolisme dalam tubuh, kemudian terjadi penambahan energi tambahan tubuh, ATP, ADP menjadi ATP, AMP menjadi ADP, menjadi ATP, itu kalau habis makan langsung tidur tuh, langsung rebahan. Tapi kalau misalnya habis makan, langsung beraktivitas, maka akan terjadi proses pengaliran. AMP, ADP, ATP, jadi ADP lagi, jadi AMP, maka di situ terjadi proses metabolisme, terjadi rangkaian yang baik untuk tubuh dan akan menghasilkan suatu panas. Ya, itu adalah hukum kedua termodinamika dan tidak akan pernah terjadi perpindahan jika kita tidak mengaktifkan panas. Ya, maka hati-hati nih yang sering rebahan. Yang sering rebahan itu biasanya panas dalam tubuh dihasilkan, tetap dihasilkan. Tapi kan dari mana? Hanya dari pernafasan saja. Sedangkan kalau dari gerak, nah itu beda lagi. Karena panas dihasilkan dari otot dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika ini adalah suatu benda yang suhunya diturunkan secara bertahap sampai temperatur absolut, maka gerakan molekul akan berangsur melemah
sampai berhenti. Suhu nol absolut tidak mungkin tercapai. Kemudian semua panas jenis akan mendekati nol bila temperatur absolutnya mendekati nol. Ya, apa aplikasi dalam dunia medis? Yaitu penyimpanan obat atau vaksin. Nah, kalau misalnya bidan itu dapat kompetensi atau dapat kewenangan untuk melakukan vaksin, pastikan penyimpanan vaksinnya itu harus benar-benar sesuai dengan suhu mutlaknya. Jangan sampai nih ya, kasus ini pernah terjadi. Ada tenaga kesehatan, saya nggak sebutkan tenaga kesehatannya mau TLM, mau apapun itu, silakan ya. Dia melakukan vaksin ke masyarakat. Tapi vaksin itu dibawa dalam kondisi tidak sesuai suhunya. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan mati. Dia akan hancur sebelum dikasihkan ke dalam pasien atau responden. Jadi percuma itu divaksin. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat, oh habis divaksin dia demam, oh itu berarti vaksinnya berhasil, bagus. Tapi ketika demamnya tidak berhenti-berhenti, metabolisme terganggu itu berarti. Nah, contoh nih misalnya, tadi ketika obat, yang sering ya, kalau bidan kan boleh vaksin ya. Anda harus lihat nih, si vaksin itu, si obat itu, sorry, si vaksin tadi kan isinya protein tuh ya. Anda harus cek, disimpannya di mana? Disimpan di 4 derajat kah? Atau boleh disimpan di freezer kah? Kadangkala kita sering melihat nih ya, saya sering melihat tenaga kesehatan menyimpannya di freezer. Padahal tidak boleh itu di freezer. Kenapa? Karena ketika dia masuk ke dalam titik nol absolut, atau nggak mungkin ya, sorry, tidak di temperatur absolut, atau bahkan di bawah dari titik temperatur absolut, yang terjadi apa? Selnya, proteinnya paling rusak. Ya, harus Anda baca tuh. Kalau ada suatu kerja atau bertugas dalam vaksin, Anda harus baca. Vaksin itu disimpan di mana? Kalau tidak boleh dibekukan, jangan jangan sampai vaksin tersebut masuk ke dalam freezer. Ya, walaupun ada yang boleh, ada yang tidak. Kenapa? Karena tergantung dari materi tersebut mencapai temperatur absolut atau tidak. Ya, kemudian juga sama kuman juga dapat berhenti, bahkan sperma pun bisa berhenti, gitu ya. Kalau nanti suatu saat ya, karena bidan dibutuhkan juga di laboratorium atau rumah sakit yang berhubungan sama fertilitas. Nah, ketika ada bapak atau suami atau ibu tidak mau eh, hamil ya, tapi ingin punya anak, nanti perkembangan ke depannya walau alam saya nggak tahu, tapi trennya seperti itu. Bakal banyak ibu-ibu yang dititipkan rahimnya. Jadi si bapak mengeluarkan sperma, si ibu mengeluarkan ovum, itu dicampurkan di luar, ketika sudah terbentuk zigot, diimplankan ke ibu yang lain. Jadi si ibu sewa tuh, sewa rahim selama 9 bulan. Nanti ketika lahir ya udah diambil lagi bayinya. Dan itu trennya seperti itu. Ya, di luar negeri pernah ada kasus seperti ramai seperti ini, dan bahkan di Indonesia pun ada seperti ini. Nah, yang jadi masalah apa? Ketika Anda suatu saat bekerja di tempat seperti itu, ketika ada sperma yang dikeluarkan, ovum yang dikeluarkan oleh si ibu, itu harus dicek berapa derajat yang diperkenankan agar materi tersebut berhenti, tapi tidak mati. Oke ya. Nah, ketika dia berhenti tapi tidak mati, maka dia bisa melakukan proses fertilisasi kembali. Ya, nanti suatu saat kalau Anda di jasa lupa nama kliniknya di mana di Jakarta tuh ada seperti itu. Jadi di dalam rumah sakitnya tuh yang kerja adalah PLN, bidan gitu ya, perawat, ya sama lah seperti biasa, tapi urusan soal kehamilan. Jadi silakan ditampung spermanya langsung segera diproses dengan suhu tertentu. Nah, itu nanti dicampurkan sama si ovum yang diambil dari ibu. Oke, ya itu adalah hukum ketiga di termodinamika. Ya, kita kadang-kadang tidak paham kenapa sih harus seperti ini, di vaksin kenapa harus disimpan di suhu sekian gitu ya. Nah, itu kita harus perhatikan. Oke, kita lanjut. Nah, pentingnya suatu termodinamika atau kita pelajari termodinamika dalam tubuh, yang pertama adalah tadi.
Dan bukan contoh-contohnya, jadi kesimpulannya adalah untuk pertumbuhan. Anak yang kurang suhunya, pertumbuhannya akan tidak akan baik. Begitupun ketika dia kelebihan, akan sama. Pertumbuhan pun akan terganggu. Perkembangan, baik itu IQ ataupun tumbuh seseorang, itu pun dipengaruhi oleh perkembangan. Sorry, oleh suhu. Ya, jadi kalau orang yang, mohon maaf nih, dulu pernah saya baca artikel yang hubungan antara eh, suhu lingkungan dengan tingkat kecerdasan. Jadi anak yang sering tinggal di daerah panas itu IQ-nya lebih baik dibanding dengan yang dingin, ya. Itu ada tuh tahun berapa mungkin, tapi udah di atas 10 tahun, 15 tahunan tuh. Itu bicara seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya panas itu akan mempengaruhi tingkat perkembangan khususnya untuk IQ dan sebagainya dari seseorang. Ya, tapi hati-hati, baik lagi ketika terlalu panas bukan berarti bagus, tapi malah jadi rusak. Jadi ada rentang suhu berapa sampai suhu berapa supaya perkembangannya itu bagus. Oke, selanjutnya ada pembentukan panas. Sudah jelas termodinamika digunakan untuk pembentukan panas. Kita makan, minum, kita mengolah makanan dan sebagainya itu terjadi. Kemudian juga berfungsi sebagai kerja otot. Jadi kalau Anda yang jarang berolahraga, jarang menggerakkan panas dalam tubuh, otomatis otot pun tidak akan bekerja dengan baik. Kemudian perbaikan jalan rusak juga membutuhkan suhu. Kemudian mempertahankan fungsi fisiologis juga sama, dan sumber energi dari metabolisme tubuh udah jelas itu membutuhkan panas. Jadi seluruh dalam tubuh kita mau nggak mau akan membutuhkan panas. Tinggal kita belajar dalam fisikanya bagaimana dia bisa meningkatkan panas. Tidak ada dalam mata kuliah biologi. Oh, ngomongin panas, makan, betul. Kita makan menghasilkan panas. Kita simpan lemak menghasilkan panas. Tapi kalau kita tidak belajar fisika, kita nggak tahu bagaimana cara memindahkan panasnya atau menggunakan panas tersebut. Ya, oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau